Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره وتعابدا بتلاوته وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Wajib atas kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat karunia Allah, yang salah satunya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berkumpul di masjid ini ba'da subuh di minggu terakhir di bulan Sya'ban. Karena insyaallah sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia dimuliakan oleh Allah. Bulan yang suci disucikan oleh Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan curahan rahmat dari Allah. Serta bulan yang di dalamnya dilipat gandakan seluruh amal-amal kita. Mudah-mudahan bulan ini, bulan suci Ramadan nanti adalah bulan yang terbaik buat kita dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita nanti bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puasa Ramadan kurang lebih tinggal seminggu lagi. Di kalender untuk tahun ini ada yang di hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu puasanya tarawihnya
Sabtu malam Minggu, ada yang hari Sabtu. Yang jelas Ramadan tidak akan pernah berubah. Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Cuman bulan Masehinya mungkin berbeda. Yang jelas ada yang dengan perhitungan hisab, ada yang dengan ru'yatul hilal. Insyaallah kalau saya secara pribadi nanti ngikuti sidang isbat terlebih dahulu, keputusannya entah di hari Sabtu atau mungkin di hari Ahad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluk-makhluknya juga yang mulia. Makhluk yang mulia itu yang bagaimana? Paling tidak yang di dalam hatinya ada iman, yang di dalam hatinya masih tertanam iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memanggil secara khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Padahal makhluk Allah di alam dunia sungguh luar biasa banyaknya. Dan panggilan ini gak pernah berubah. Dari mulai Allah berfirman pertama kali sampai dengan sekarang, tak ada satupun yang berubah. Panggilan Allah tetap sama. Selalu memanggil dan selalu memanggil setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan, memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Puasa ini kalau lihat sejarah, dipardukan, diwajibkan, diturunkan perintahnya kepada baginda Nabi tahun kedua Hijriah. Setelah tahun kedua Hijriah, di tanggal 10 bulan Sya'ban. Maka perintahnya di bulan Sya'ban, dilaksanakannya di bulan suci Ramadan. Begitu masuk tanggal 1 bulan suci Ramadan, maka disitulah pelaksanaan. Nah makanya alhamdulillah bagi orang-orang yang beriman, dengan panggilan ini merupakan panggilan yang diharapkan, yang diidam-idamkan hati-hati orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, dengan kalimat ini saja orang-orang yang beriman sudah merasa bahagia. Kenapa? Karena pada saat Allah memanggil dikhususkan, maka orang-orang yang beriman sudah mengira bahwa Allah akan memberikan keutamaan yang luar biasa. Banyak yang diawali dengan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Dan menurut keterangan kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, itu ayatnya diturunkan di Madinah atau termasuk surah Madaniyah. Kalau diawali dengan ya ayyuhan nasu, panggilan ini secara umum kepada manusia semuanya, yang beriman, yang tidak beriman. Maka ini ayat diturunkan di Makkah, maka disebutlah surat Makkiyah. Nah panggilan Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang sudah memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati. Maka orang yang beriman dengan panggilan ini hatinya riang gembira, senang. Karena kembali lagi Allah akan memberikan suatu kabar, termasuk memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman dengan pahala yang sangat luar biasa. Selain puasa, contoh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah.
Allah memanggil pula kepada orang-orang yang beriman, menyerukan di mana-mana diserukan hari Jumat, maka segera kita untuk mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Hari Jumat hari yang istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Karena selain orang yang beriman, semua hari sama. Bahkan bisa jadi bagi orang yang tidak beriman, yang paling istimewa adalah hari Minggu. Kenapa? Minggu kerja, libur. Biasanya kalau kerja libur enak, tidur juga bisa. Mungkin yang nggak beriman nggak kenal subuh, terdengar azan subuh, tapi karena hatinya kurang beriman, bablas sajalah, enak tidur, bangun jam 9. Bahkan jam hari Minggu jadikan, wah kita main rekreasi, main tamasya, main apa, kemana saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, panggilan di hari Jumat adalah panggilan yang istimewa. Kenapa? Karena Allah selain memuliakan hari Jumat, Allah juga akan memuliakan orang-orang yang mengisi hari Jumat dengan amal kebaikan. Nah, termasuk bulan suci Ramadan, Allah memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman, karena insya Allah panggilannya juga manfaat, Pak. Panggilan kepada orang-orang yang beriman insya Allah manfaat. Seperti saya memanggil kepada orang yang telinganya normal. Assalamualaikum Pak. Pelan saja itu nengok. Waalaikumsalam. Saya mendoakan, yang didoakan ikut kembali mendoakan. Manfaat enggak? Nengok, alhamdulillah ngejawab. Tapi kalau panggilannya tidak bermanfaat, seperti panggilan kita kepada orang yang tidak mendengar, kepada orang yang tuli, sekalipun panggilannya keras, apalagi pelan, maka tidak akan terdengar. Maka panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman didengar, senang hatinya. Tapi panggilan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, jangankan pelan, keras pun tidak akan pernah dihiraukan. Kiai, ustadz, habaib, guru-guru kita membacakan ayat ini bagi orang-orang yang tidak beriman, mungkin sudah terlintas di dalam hatinya, saya mah sebentar lagi, seminggu lagi akan terasa sengsara. Kenapa? Hari ini pagi bisa sarapan, datang siang istirahat, makan siang, pulang kerja makan lagi. Begitu datang bulan Ramadan, saya akan tersiksa. Pagi nggak ada sarapan, siang nggak ada makan siang, sore nggak ada makan sore, harus nunggu sampai maghrib. Bahkan ada orang yang sudah memperkirakan, kira-kira dengan datangnya bulan Ramadan, saya kuat nggak ya berpuasa sambil bekerja. Padahal dari dulu alhamdulillah, kira-kira banyak yang mati karena corona, apa banyak mati yang karena puasa? Kalau hitung-hitungan persentase, nggak ada. Akibat puasa seharian di bulan suci Ramadan, umat Islam banyak yang meninggal dunia. Ya Allah. Atau ada orang, wah saya mah nggak bakal puasa, kenapa? Saya punya penyakit mah. Jangankan seharian, saya kalau telat makan kambuh. Kalau telat makan kira-kiranya sampai asar nggak? Dari pagi sampai asar enggak. Telat makan itu biasanya yang biasa sarapan pagi jam 10 belum makan, belum sarapan, itu telat. Langsung terasa sakit mah. Tapi tidak ada jaminan yang menjamin akan tetap sehat bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan manusia seperti saya, bukan manusia kita pada umumnya, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kalian, maka insya Allah efeknya akan memberikan kesehatan. Jadi intinya bagi orang-orang yang sering berpuasa justru akan menjauhkan dirinya dari penyakit, tetapi akan diganti oleh Allah dengan sehat.
Nah, makanya bagi orang-orang yang beriman, aduh, saya kalau puasa sendiri selain di bulan Ramadan dengan puasa sunnah banyak sekali tantangannya. Kenapa? Pada saat saya sedang berpuasa, di tengah-tengah berkumpul bersama orang-orang yang tidak berpuasa, berat tidak? Tapi pada saat bulan Ramadan, alhamdulillah, semua berpuasa. Khususnya orang-orang yang beragama Islam dan di dalam hatinya masih tertanam iman. Sekalipun dia beragama Islam tapi di dalam hatinya kurang iman atau bahkan tidak tertanam iman, maka dia tidak akan pernah terpanggil. Sekalipun dia melaksanakan puasa, puasanya tidak akan dibalas pahala oleh Allah. Kenapa? Pada saat dia mau berpuasa bukan niat karena Allah. Kalau tidak memiliki iman yang kuat, maka pada saat dia akan melakukan sesuatu, maka akan dia lihat dulu di sekelilingnya. Besok bulan puasa, tetangga saya, Ustadz, besok bulan puasa, istri saya suka ke pengajian, anak-anak saya puasa, saya kalau nggak puasa malu. Akhirnya istrinya bangunin sahur, anaknya sedang sahur, dia pun sahur. Besoknya ikut puasa, tapi puasanya bukan karena memenuhi kewajiban dari Allah, bukan karena memenuhi perintah Allah, tapi karena merasa malu sama istri atau anak. Berarti niat puasanya bukan lillahi ta'ala. Makanya alhamdulillah Pak, orang-orang yang beriman selalu mengedepankan niatnya lillahi ta'ala. Niat puasa kalau ba'da tarawih suka dibaca, masih ingat? Kan setahun takutnya lupa gitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang paling penting lillahi ta'ala. Saya emang nggak diucapin niatnya seperti itu, monggo. Yang penting niat, karena kalau kita niat di waktu malam sebelum kita melaksanakan puasa itu merupakan rukun. Kalau rukun tersebut tidak dipenuhi, hati-hati puasa kita bisa tidak sah. Karena puasa Ramadan berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus niat dulu di malamnya. Kalau puasa sunnah, begitu kita Senin atau hari Kamis belum makan jam 9, tanpa dari malam kita niat mau puasa, aduh saya belum nyarap, pas mau nyarap nggak ada lagi, pas mau minum teh nggak ada tehnya, nggak ada gulanya, minum susu apalagi. Bagaimana? Saya mau puasa, jadi nggak puasanya? Sah nggak? Sah. Tapi bulan Ramadan hati-hati, karena puasa ini adalah puasa yang wajib, termasuk puasa nazar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tentang puasa awal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dengan memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Dulu sebelum adanya perintah puasa Ramadan, Nabi suka berpuasa khususnya di bulan Asyura, di bulan Muharram, di hari Asyura, tanggal 10. Tapi setelah turun ayat ini, maka kata Nabi, yang mau berpuasa silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ini artinya puasa Asyura termasuk puasa sunnah. Akhirnya perintah ini sampai sekarang, puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kok sebulan penuh? Tidak 30 hari, karena sebulan itu belum tentu 30 hari. Ada juga orang yang mengatakan begini, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan berpuasa yang diwajibkan oleh Allah setahun sekali. Hati-hati tuh, yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya setahun sekali.
Bagi orang-orang yang tidak paham, langsung, wah bener nih, saya senang nih ustadznya nih. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya selama setahun sekali. Pantes hari keduanya sudah buka lagi warteg. Sudah buka lagi warteg. Pas ditanya, kenapa pak? Enggak puasa pak? Enggak. Kan udah puasanya kemarin. Kata Ustadz juga puasa itu diwajibkan oleh Allah setahun sekali. Saya kemarin doang sekali. Ya Allah. Terus bapak nggak malu di sini? Itu pak bukan setahun sekali, sebulan. Nah, sebulan penuh, bukan sebulan bolong-bolong. Awalnya sama akhirnya. Ada awalnya doang kan gitu ya puasa. Ada yang awalnya doang. Kira-kira kalau awalnya doang, ada akhirnya enggak? Wah, mungkin ada. Ya, bisa jadi yang puasanya awalnya sama akhirnya. Kenapa di tengah bolong? Itu perempuan bisa jadi. Nah, kalau bapak-bapak bisa jadi juga, mungkin karena sakit atau apa ya. Itu karena memang udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur apa-apa bagi laki-laki tidak ada. Yang jangan bolong-bolong lah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini. Tentang pentingnya puasa bagi orang yang beriman. Pada saat kita mendapatkan surat cinta dari orang yang memang kita sukai, kita seneng nggak? Seneng. Jangankan dapat surat cinta bukti ungkapan kesukaannya kepada kita ngelihatnya aja seneng. Bahkan mungkin pengalaman pada saat orang yang kita sukai lewat, kita bisa nunggu. Baik itu secara terang-terangan ngelihatnya atau mungkin dengan cara ngintip. Kenapa? Karena senang. Surat cinta ini datang ke kita, maka hati kita, oh dilihat lagi, mau tidur dilihat lagi, padahal udah lecek dilihat lagi. Bahkan setelah dilihat mungkin disimpan dengan rapi, ternyata jadi jodoh. Begitu lama kelamaan kelihat buka arsipnya, oh ini surat saya. Saking senengnya. Nah, bukti Allah Subhanahu wa taala senang cinta kepada hambanya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Nih dikasih surat. Suratnya apa? Surat cinta Allah kepada orang yang beriman. Sebentar lagi. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bukti cinta Allah kepada orang yang beriman. Karena di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang beriman adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan curahan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang mulia, dan barang siapa orang yang memuliakan bulan Ramadan, ngisi dengan amal-amal kebaikan, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal. Maka bagi orang-orang yang beriman, dengan diiming-imingi dilipat gandakan amal, maka berlomba-lomba. Maka mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah sampai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Tiap-tiap amal, tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak cucu Adam kita, yudha'afu, dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan, bukan hanya sampai 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ibaratnya gini Pak, sampai 700 kali lipat. Logikanya begini, ketika Bapak di bulan suci Ramadan terus bekerja, sebelum Ramadan apalagi, datang bulan Syawal, bulan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebutlah pada umumnya mah Lebaran. Bagi orang-orang yang beriman mah bahasanya Idul Fitri, kembali kepada
fitrah kesucian. Bagi orang-orang yang tidak puasa mah sebutnya lebaran. Karena lebaran mah milik siapa aja. Yang puasa, yang nggak puasa ya lebaran. Bahkan ada ungkapan begini, masyarakat NU puasanya hari Sabtu, misalkan Muhammadiyah hari Sabtu, NU hari Minggu. Yang tidak beriman besok langsung lebaran. Kan gitu. Jadi gak ada manfaatnya panggilan Allah juga bagi orang yang gak beriman mah. Nah, logikanya kita bekerja di bulan Ramadan, datang bulan sawah minimal kita terhenti bekerja. Kenapa? Hari kemenangan di kita kan sudah jadi adat kebiasaan. Atau mungkin sebelumnya sudah mudik, ini nggak mudik misalkan, paling tidak kita keliling sama tetangga, gitu nggak Pak? Keliling sama tetangga, minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita bahkan saling mencicipi mungkin makanan yang kita bikin, yang istri kita bikin, keliling-keliling, ngajak anak mungkin. Bagi anak hari kebahagiaan. Kenapa? Setiap keliling alhamdulillah. Ada yang ngasih, ada yang 5.000, bahkan kita pun kadang-kadang udah mempersiapkan duit 100.000 tukerin 5.000 baru, kan gitu. Nah, senang semuanya, hati riang gembira. Tiba-tiba dapat telepon Bapak. Dari mana? Dari perusahaan, tempat bekerja, atau dari lembaga instansi-instansi kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mudik nggak? Enggak Pak. Bapak masuk kerja bisa nggak hari ini? Bapak masuk kerja bisa nggak? Bapak kira-kira mikir-mikir dulu, langsung hati apa kejengkel? Aduh, kemarin pul, ini saya kalau hari ini kerja lagi, THR saya nggak habis-habis ini. Aduh, gimana nih? Ternyata atasan kita enak dengernya teleponnya. Itu pun kalau bisa Pak, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuma dari saya, kalau Bapak masuk kerja hari ini selama seminggu, biasanya Idul Fitri itu kan rata-rata ya ramenya itu seminggu lah, 7 hari gitu. Kalau Bapak mau dan mau bekerja, saya kasih lebih. Yang biasanya misalkan normalnya sehari 100.000, untuk Idul Fitri saya naikin jadi 10 kali lipat. Kira-kira yang tadinya jengkel ketawa apa enggak nih? Langsung mikir, aduh Pak, ngomong-ngomong siapa aja Pak, masih jual mahal, masih jual mahal. Ya itu saya tawarin yang mau aja. Ya udah Pak, saya ambil dah. Laporan ke istri, mah suruh masuk kerja, berhenti aja Pak. Ini kita dijajah bener nih. Nah, kita dijajah bener. Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita. Papa masih disuruh kerja, dan Papa mau kerja? Mau Mah. Udah Pak, jangan pulang sekalian. Tapi Mah katanya gajinya 10 kali lipat. Oh kerja Pak, senang. Kerja aja Pak, kerja. Akhirnya tuh, kenapa? Karena kita diiming-imingi gaji yang 10 kali lipat. Ini sama artinya Pak, kalau berupa pahala, kita sekarang melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Cuman sayangnya pahala tidak terlihat, gitu doang. Nah di bulan Ramadan kata Rasulullah, ila sab'i mi'ati dipin, sampai dengan 700 kali lipat. Istimewa enggak? Contoh, hari ini Pak, Bapak harus kerja. Kemarin gajinya sebelum Syawal 100.000. Kalau 100.000 sebelum Syawal nih hari ini, kalau kita sedekah 100.000, maka dibalas menjadi berapa tuh 10 kali lipatnya? 1 juta. Nah kalau sekarang di bulan Ramadan, pahalanya yang tadinya cuma 1 dibalas 10, sekarang di bulan Ramadan 1 bisa sampai dengan 700 kali lipat. Kira-kira tuh berapa? Bahkan baca Al-Quran saja 1 huruf berapa Pak? 10. Itu di bulan biasa. Di bulan Ramadan bisa 700. Kalau 2 huruf 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah berapa tuh?
1400. Yang hebat matematikanya sekarang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Berapa tuh? Ya Allah, ini istimewa. Maka bagi orang-orang yang beriman, tuh saya nggak mau melepaskan Ramadan. Bahkan orang-orang yang beriman, begitu Ramadan mau berakhir, sedih. Kenapa mesti sedih? Karena memanen harus selesai. Kan saya pernah, inna rojaba syahrul jar'i, syahrul zar'i, wa sya'bana syahrul saki, wa ramadana syahrul hasan. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, merawat, memupuk. Bulan Ramadan bulan manen. Sebelum kita memanen ada proses. Nanam dulu. Bahkan sebelum nanam dicangkul dulu, persiapan tuh. Berarti sebelum masuk Rajab itu kita udah nyangkul. Bulan Rajabnya nanam. Nanam apa? Nanam kebaikan dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Masuk bulan Sya'ban, bulan menyiram. Setelah kita tanam, kita sirami tanaman kita. Cukup dengan disiram, tidak dipupuk. Setelah dipupuk, dirawat. Rumput-rumput yang tidak kita tanam, yang bisa menjadi gulma, diambil, disiangi, dibersihin. Tanaman tumbuh subur. Begitu datang bulan Ramadan, dipanen. Tanamannya bagus. Kira-kira panennya bagus gak? Bagus. Nah, kembali ke kita. Kira-kira kita siap manen gak? Siap manen gak di bulan Ramadan? Siap. Pertanyaannya balik, di bulan Rajab nanam gak? Di bulan ini kita nyiramin. Wah, saya mah gak nanam, Tan. Lah kalau gak nanam gimana mau disiram? Nyiram punya orang. Nah, ya Allah, ya Rabbana. Makanya di bulan mulia dimuliakan oleh Allah 3 urutan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan ini 3 ini saling berkaitan. Saya mah alhamdulillah di bulan Rajab walaupun sedikit, walaupun kecil tanamannya nanam, alhamdulillah dirawat, dipupuk gede. Walaupun cuma 1 di bulan Ramadan, ada hasilnya, panen. Saya mah nanamnya banyak, alhamdulillah. Padi saya mah 3 petak. Padi 3 petak dirawat di bulan Sya'ban, dipupuk, disiram, disiangi. Pokoknya mah mantep lah. Begitu bulan suci Ramadan dibalas tuh, yang 3 petak di bulan Ramadan jadi berapa petak? Ganjaran dari Allah. 1 petak 700. Berarti kalau 3 petak 21.000. Subhanallah. Itu untuk akhirat. Sayangnya pahala itu tidak terlihat. Coba kalau terlihat, Bapak ngasih saya nih, misalkan Bapak ngasih saya 1 gelas teh manis, ikhlas karena Allah, dibalas oleh Allah al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 dibalas 10, 1 gelas dibalas, saya balikin lagi ke Bapak 10 gelas, mau nggak? Ini kalau diwujudkan repot, Pak. Kalau airnya bisa dibuang, aduh, buang aja lah airnya mah. Lah gelasnya pulang bawa gelas 7, gelas 10. Apalagi di bulan Ramadan diwujudkan pahalanya. 1 dibalas sampai dengan 700. Ayo, mau gimana? Subhanallah. Makanya alhamdulillah, urusan pahala adalah perkara yang gaib. Yang gaib. Yang percaya dengan yang gaib siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Di dalam surah awal, surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang pertama yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya, beriman kepada yang gaib, termasuk
pahala karena tidak terlihat. Kalau diperlihatkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah, maka kita akan kerepotan. Betul kan? Makanya alhamdulillah, saya mah karena pahala tidak terlihat, maka alhamdulillah saya akan berusaha ngumpulin terus itu pahala, dan saya selalu berpikir saya belum dapat apa-apa dari pahala, maka insya Allah. Tapi kalau saya sudah banyak pahalanya, maka akan jadi pemalas dalam ibadah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kembali lagi. Nah, pada saat kita dipanggil oleh Allah melaksanakan puasa, senang. Nah, pertanyaannya, dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, kita udah senang nggak? Senang. Senangnya mau apa? Paling tidak niatkan dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan ini Ramadan. Berharap bukan yang terakhir, dan ini Ramadan saya bisa mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang sempurna. Kan harapannya begitu. Ya Allah ya Rabbana, jangan sampai kita berpikir dengan datangnya Ramadan merasa terbebani. Aduh, lagi enak-enak tidur jam 3, jam setengah 4 harus bangun. Atau misalkan sudah buka puasa lagi kenyang-kenyangnya, sudah datang waktu Isya. Harusnya habis makan tuh enaknya apa? Ya paling tidak diem lah, gak ngelakuin aktivitas. Biasanya kalau gak ngelakuin aktivitas perut kenyang, tidur. Ini harus sholat Isya berjamaah, dilanjut dengan tarawih. Bagi orang-orang yang tidak beriman, aduh males. Jangankan tarawih yang banyak, jangankan ibadah yang banyak, ibadah yang dipardukan saja terasa berat. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cuman kita ngasih tahu Pak sama anak kita, jangan kebalik. Puasa wajib. Sebelum puasa ada yang namanya sholat. Nah, dua-duanya termasuk rukun Islam. Kembali ke rukun dikit. Kita waktu melaksanakan sholat itu kan ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat kan. Kalau rukun sholat tertinggal disengaja, kalau tertinggal berarti tidak disengaja. Ditinggal, disengaja ataupun tidak salah satu rukun sholat, maka sholat kita dipastikan tidak sah. Nih, sholat kita tidak sah kalau salah satu rukun sholat tertinggal disengaja ataupun tidak. Begitupun sama rukun Islam ada 5. Syahadat alhamdulillah dulu. Pak Islam, Pak Islam saya juga. Apa buktinya Islam? Saya ini pembaca syahadat. Kapan? Waktu nikah dulu. Waktu nikah. Lancar Pak, boro-boro. Contohnya gimana kok nggak lancar? Masa syahadat aja nggak lancar? Grogi saya. Groginya batulkan suka di Bastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim qulu jami'an, kan gitu biasanya tuh dari KUA. Ayo baca bareng-bareng kan gitu. Ucapkan bareng-bareng asyhadu alla, terutama calon pengantin 2. Ini si calon mempelai laki-laki asyhadu alla, dia mah enggak asyaduaan. Asaduaan sampai beberapa kali kata naibnya, ambil air, coba ambil air. Mau diambil air, ayo baca asyhadu alla. Nah baru Islam. Salat dong. Zakat, alhamdulillah saya mah zakat sebelum malam takbiran udah zakat. Puasa, nah ini contoh 2 kalimat syahadat udah, sholat dilaksanakan, zakat iya, puasanya enggak, ibadah haji mahal. Sempurna enggak Islamnya? Sah enggak Islamnya? Ini berbicara rukun kan gitu kan. Rukun Islam ada 5. Nih, dalam rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka kalau sholat berarti sholatnya tidak sah. Kalau beragama Islam maka Islamnya tidak, kira-kira begitu, tidak sah juga kan, tidak sempurna. Maka pada salah satu ada yang tertinggal atau ditinggalkan,
Syahadat dibaca, sholat dilakukan, zakat dilakukan, ibadah haji dilakukan, puasa enggak. Berarti tidak memenuhi rukun, maka keislamannya, auzubillah, jangan sampai terkategorikan tidak sah jadi orang Islamnya. Bahaya. Bahkan termasuk orang yang ingkar kalau tanpa uzur, ya, bukan karena sakit atau karena bukan lansia, lain lagi. Kalau itu bukan karena halangan, kalau perempuan haid, nifas ataupun wiladah gitu. Nah, maka inilah, ya, pentingnya kita dengan panggilan Allah kita merasa senang karena dikhususkan, kita merasa terpanggil. Maka paling tidak panggilan Allah sekarang ayat ini semakin mendekati bulan suci Ramadan adalah ayat yang paling viral. Ayat yang sering terdengar di televisi, iklan baca ayat itu. Di televisi diperlihatkan makna ayat itu. Maka alhamdulillah paling tidak kita sudah hafal setelah bulan Ramadan selesai. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan panggilan ini kita senang karena di bulan Ramadan kita bisa memanen. Terus bagaimana orang bisa nggak dapat malam Lailatul Qadar? Keutamaan malam Lailatul Qadar bisa. Di masjid-masjid banyak orang i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Kira-kira yang i'tikaf di masjid bisa dapat semua nggak keutamaan malam Lailatul Qadar? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi, ya, ibaratnya gini gambarannya, yang nanam banyak di bulan, yang nanam amal kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban disiram, dipupuk, dirawat semua. Nah, di bulan Ramadan berarti nanti hasilnya juga panennya banyak. Saya mah nanti aja di bulan Ramadan, saya mah sekarang biasa ajalah, tobatnya nanti ajalah. Begitu mau masuk bulan Ramadan tobat, alhamdulillah masih diberikan waktu tobat. Tapi kalau kita tidak dari sebelumnya mempersiapkan diri, maka belum tentu kita bisa nyaman dan memiliki gairah semangat di bulan suci Ramadan. Makanya kita siapkan dari sekarang. Minimal kita begini, bulan suci Ramadan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan bulan yang suci. Ingat, bulan itu nama makhluk. Bulan itu makhluk. Kita juga makhluk. Cuman ada nggak orang yang menyebutkan kita suci? Kita nggak ada. Bahkan kalau kita sudah dijamin suci, insya Allah tanpa ada satu makhluk pun, kalau Allah sudah menjamin suci, yang berusaha bisa menghinakan. Tapi kita kadang-kadang mohon maaf, berusaha ingin menjadi suci, masih banyak makhluk yang menghinakan. Nah, bulan suci Ramadan bulan suci, maka kata Allah, barang siapa yang masuk ke bulan yang suci, sucikan dulu dirimu, sucikan dulu hatimu. Kenapa? Karena hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi hakikat puasa diantaranya, puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa itu. Saya tanya, kalau ngomongin kejelekan orang lain, batal nggak puasa kita? Enggak. Kenapa? Karena orangnya nggak dimakan. Sambil ngomongin kejelekan orangnya dimakan sama kita, batal. Ngomongin kejelekan orang lain, puasa kita batal? Enggak, karena kita nggak memasukkan apa-apa, nggak makan, nggak minum, tapi membatalkan pahala puasa. Bapak gajian di bapak kerja di pabrik sebulan, begitu orang-orang pada gajian, kita nggak gajian, gimana? Rugi nggak?
itu seperti kita berpuasa dari tanggal 1 sampai terakhir sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita puasa, orang lapar kita lapar, orang haus kita haus, sama-sama puasa. Orang lain begitu selesai bulan Ramadan dapat bonus dari Allah, nih pahalanya banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Rugi nggak? Pantesan Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal attas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak dapat pahala puasa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kita jangan seperti itu. Paling tidak kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan puasa saya tahun ini adalah puasa yang lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal. Maka kita persiapkan, kita sucikan diri kita, sucikan hati kita. Karena apa yang kita ucapkan timbul dari hati. Ngelihat orang lain atau mungkin dari mata, maka pandangan kita dijaga. Kenapa? Karena dengan pandangan tanpa dijaga, akhirnya sampai ke hati. Kata hati, ucapkan dengan mulut. Ada orang lewat, orangnya pendek, udah pendek hitam, udah hitam kucel, udah kucel, pokoknya banyak lah terlihat oleh mata kita, akhirnya masuk ke hati. Kata hati, coba mulut kamu nggak kuat kayaknya, ucapin, jelek amat sih orang. Sedang puasa, hancur nggak pahalanya? Hancur. Maka jaga apa? Jaga semua anggota badan kita, lahir maupun batin. Lahir ya mata kita, tangan kita, kaki kita. Batin ya hati kita dijaga. Makanya puasa adalah menjaga dari segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman, para talibul ilmi, para pencari ilmu, puasanya nanti harus memiliki perbedaan dengan orang-orang pada umumnya. Termasuk kalau orang-orang pada keliling-keliling, kalau tidak begitu penting kita jangan. Kenapa? Karena kita, pribadi saya belum bisa menjaga mata dari pandangan-pandangan yang mungkin saja tidak disengaja. Sayang kalau Ustaz Abdul Latif mah begitu kita sedang puasa di hadapan kita ada yang seksi, nggak dilihat. Sayang kan gitu. Dilihat berdosa, mungkin bisa ngilangin, nggak dilihat barang bagus kan katanya gitu. Ya Allah ya Rabbana. Maka kita harus hati-hati. Makanya dari sekarang kita niatkan, ingat lillahi ta'ala, kita berpuasa semata-mata memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada para jamaah, sekaligus di akhir ini minggu keempat ya, saya ngisi. Kebetulan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, jikalau selama 11 bulan yang lalu sampai dengan hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin dengan tingkah laku saya kurang berkenan, dari ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung perasaan atau bahkan menyakiti perasaan, tidak ada unsur kesengajaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan telah dimaafkannya dosa-dosa yang pernah saya ucapkan kepada para jamaah, kesalahan-kesalahan yang pernah saya sampaikan kepada jamaah dapat memaafkan dan memakluminya. Mudah-mudahan siap nggak memaafin nih? Insya Allah. Begitupun sebaliknya dari para jamaah, seandainya ada terhadap diri saya kesalahan yang terkait dosa perdosaan antara kita sebagai cucu Adam, insya Allah hari ini saya minta dibebaskan, para jamaah pun saya bebaskan. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dengan
kesucian yang nyata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.